kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue mau bahas update dari Champions League dan juga Europa League karena kemarin gue nggak sempat buat video. Kita langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita ke Champions League dulu. Ada Bayern Munchen imbang satu sama dengan Manchester City, dan dengan hasil ini Manchester City dipastikan lolos ke babak semifinal Liga Champions, dan ini menjadi semifinal ke-10 bagi Pep Guardiola sepanjang karirnya, which is terbanyak. Ancelotti itu baru 9 kalau nggak salah. Ya kalau kita lihat secara starting lineup, Bayern Munchen tidak banyak berubah, hanya Gnabry yang diganti Choupo-Moting di leg kedua. Dan Manchester City sama sekali tidak mengubah starting 11 mereka. Yang terbaiklah 3-2-4-1 ini, seperti pada saat mereka membantai Bayern Munchen 3-0. Nah, yang bisa gue simpulkan di pertandingan ini bahwa sebenarnya Bayern Munchen bermain tidak jelek. Mereka mendapatkan banyak peluang, terutama di babak pertama harusnya mereka bisa cetak gol, terutama dari Sané. Ya seperti di leg pertama, hampir semua peluang itu dari Sané. Bahkan di menit-menit terakhir Choupo-Moting itu dapat peluang depan gawang, tinggal tap in, nggak masuk juga. Sehingga ya kalau lu tidak bisa cetak gol lawan Manchester City, ya lu nggak bisa menang, lu nggak bisa comeback, karena gol pertama itu sangat dibutuhkan oleh Munchen. Ya, terlebih Haaland dapat penalti menit 37 nggak masuk. Harusnya momentum itu yang harusnya dimanfaatkan oleh Munchen dengan mencetak gol pertama di babak pertama. Tapi itu tidak dilakukan. Dan justru di babak kedua di menit 57 Haaland yang mencetak gol duluan. Yang 4-0 gue bilang ya udah makin bikin drop pemain. Terlebih si Tuchel ini kan dapat kartu merah, ya kan, di menit 86. Itu wujud apa? Wujud kefrustasian juga. Ya kefrustasian. Bahkan Upamecano yang kembali lagi bikin blunder lewat golnya Haaland itu kan. Dia yang menyebabkan penalti, dia bikin blunder yang terjadinya gol, bahkan hampir kena kartu merah untuk offside. Ya ini pemain yang menurut gue sangat mediocre kualitasnya. Dua pertandingan lawan City, dua-duanya blunder loh. Dua-duanya loh dia blunder. Menyedihkan. Dan dapat gol, satu gol dari penalti juga Kimmich yang nggak bisa membantu banyak. Ya Mane masuk, Muller masuk, nggak bisa ngapa-ngapain juga, dan City sangat layak lolos. Dan Tuchel jelas mengalami PR yang sangat berat, bahwa dia didatangkan untuk mempertahankan treble, ternyata 2 gelar justru hangus itu di tangan Tuchel, yaitu di DFB Pokal dan juga di Liga Champions. Ya nggak tau lah mau jadi apa. Bahkan kemarin fansnya itu protes ke manajemen kan lewat banner yang mengatakan manajemen ini nggak jelas. Terus Inter Benfica seri 3 sama, ini juga pertandingan yang cukup seru. Inter bermain cukup solid sehingga ya tidak mengejutkan bahwa mereka yang lolos ke semifinal, seperti yang gue sudah prediksi di preview, bahwa tim-tim yang gue sebut itu kebanyakan sih benar. Ya mungkin Milan, Inter, Napoli yang gue bilang 50-50. Ya sisanya sih benar. Karena ya secara kualitas, secara mental, Inter sudah unggul 2-0, nggak mungkin dilepas. Man City pun demikian. Oke, segitu dulu. Kita masuk ke Europa League. Roma menang 4-1 lawan Feyenoord setelah kalah 1-0 di kandang Feyenoord. Roma bisa comeback. Comebacknya juga apa ya kalau gue bilang, dramatis. Ya karena mereka mencetak gol di menit 89, baru itu extra time baru mereka hajar 4-1. Dan Roma masuk semifinal. Kalau nggak salah ketemu Leverkusen. Ketemu Leverkusen. Nah, Sevilla di pertandingan lainnya menang 3-0 lawan Manchester United. Dan Sevilla lolos ke semifinal, akan berhadapan dengan Juventus. Kita bahas dari starting 11. Sevilla main dengan 4-2-3-1. Mereka butuh gol. Definitely mereka akan main nyerang. Ya, mereka main di kandang. Memanfaatkan juga lini belakang MU yang kropos dengan absennya Lisandro Martinez dengan Varane. Ya MU main dengan seadanya. Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Dalot di kiri, Casemiro, Eriksen, Anthony Sabitzer, Sancho, dan juga Anthony Martial.
MU nggak punya banyak pilihan. Gue bingung sebenarnya kenapa lu paksa Dalot main di sebelah kiri. Mungkin melihat performa kemarin pada saat melawan Nottingham ini kan starting 11 yang sama. Cuma minus Bruno-nya aja. Minus Bruno yang perannya cukup kelihatan ketika tidak ada Bruno. Ya seperti inilah MU. Dan sebenarnya bukan hanya tidak ada Bruno sih, tapi peran dari dua lini belakang itu, Varane dan juga Lisandro terlihat. Kemarin lawan Nottingham, mereka menang, semua fans happy karena menang. Dan Nottingham itu peringkat 18, jadi nggak bisa jadi parameter. Ya nggak bisa jadi parameter. Nah di pertandingan kali ini kelihatan banget kan, ya bahwa sejak awal, ya MU masih bisa melawan lah, masih 50-50 lah. Sampailah di menit 7, terjadilah insiden itu. Nah, orang kan banyak bilang, ini salah siapa sebenarnya? Apakah Maguire, apakah De Gea? Yang menurut gue dua-duanya salah. Salah dari Maguire, ya dia tidak lihat nih, bahwa dia di pressing. Ada dua pemain dari kiri kanan, dia nggak lihat, padahal dia yang minta bola. Di belakang pun ada orang. Jadi harusnya dia bisa lihat. Ya, dan ketika dia dapat bola, harusnya dia langsung buang aja. Kalau dia tahu dia di pressing dan dia tidak bisa passing, dia buang aja. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia malah passing ke Wan-Bissaka, ya nggak masuk akal. Passingnya begitu lemah, mampu diintercept dan terbaca sekali. De Gea juga punya andil, kalau gue bilang. Bukan salah, bukan andilnya bukan kenapa lu passing ke dia padahal di pressing 3 pemain, enggak. Karena dia sudah sering melakukan itu. Tapi dengan Lisandro Martinez. Dan ketika dia melakukan itu kepada Lisandro Martinez, Martinez bisa passing ke depan dengan baik, bisa keluar dari tekanan dengan baik. Nah, menurut gua salahnya De Gea adalah dia lupa mungkin bahwa yang di depannya ini adalah Maguire, bukan Lisandro Martinez. Jadi menurut gua salahnya De Gea di sini adalah mengambil keputusan bahwa dia akan passing kepada pemain yang satu ini, yang namanya Maguire. Karena dia sudah harusnya tahu bahwa Maguire ini adalah pemain yang sering membuat blunder. Sehingga itulah salah De Gea. Dan jelas gol pertama itu menurut gua membuat Sevilla jauh lebih pede mainnya. Berbanding terbalik dengan Manchester United yang penampilannya ambur to the adul, kena mental. Jelas kena mental. Bahkan Marcao back tengah di menit awal-awal juga 20-an itu cedera, yang dimasukin siapa? Suso. Penyerang, winger. Karena Sevilla berada di atas angin. Setelah gol itu mereka terus nyerang. Mereka terus mendapatkan peluang ke gawang Manchester United. Berbanding terbalik dengan United gak bisa keluar dari tekanan. Mentalnya itu udah kena. Sehingga mainnya individu. Udah nggak peduli taktik, nggak bisa menjalankan taktik dari Ten Hag juga. Bahkan Ten Hag kamu kan setelah match, dia bilang ini mainnya nggak as a team dan ini nggak bisa dikasih kesempatan lagi. Nah dia bilang seperti itu, ya dia bilang bahkan wajar, dia mewajarkan fansnya itu pada kabur duluan karena dia juga malu. Dia bilang dengan permainan kayak tadi ke penggemar itu malu banget. Bahkan MU hampir kebobolan 2-0 beruntung offside akunnya. Kalau enggak 2-0 di babak pertama bisa lebih besar ini skornya. Di babak kedua mencoba dimasukkan oleh Ten Hag pemain-pemain utama. Rashford dimasukkan, Luke Shaw dimasukkan sejak menit awal. Efeknya apa? Bukannya bagus, malah kebobolan lagi menit 47 lewat corner kan. Corner itu kalau De Gea lagi dalam top of form itu ke save itu. Yakin gue. Karena itu kan ya mungkin tinggi ya, tapi kan nggak keras. Artinya lob gitu, chip. Bolanya itu menukik ke bawah gitu dari atas, bukan sebuah heading yang keras. De Gea di situ gagal. Itu juga ya feeling gue, De Gea juga ada salahnya di situ. Harusnya dia bisa save bola itu. Wout Weghorst masukin Anthony Martial lebih parah lagi. Kita tahu Wout Weghorst seperti apa. Dan gak ada perkembangan dari permainan MU. Justru setelah gol kedua itu, mereka itu dapat diserang lagi lewat corner lagi, hampir gol lagi. Dan di menit 81 De Gea yang buat blunder. Ini blunder fatal. Dia coba untuk passing atau kontrol bola, gue gak ngerti. Bolanya malah ke Enesiri. 3-0, kill the game. Benar-benar kill the game. Dan ini membuktikan apa? Bahwa
MU itu belum sehebat itu. Kalau kalian fans MU terlalu pede bahwa treble Ciki itu gampang mereka dapatkan Europa League dan juga FA, kalian salah besar. Seperti yang didapatkan Mourinho, kalian salah besar. Terbukti MU gagal. Hanya sisa FA nih. Kita nggak ya FA kan. FA ketemu siapa tahu? Brighton. Brighton ini bukan tim enteng. Dan gue tanpa Lisandro Varane, ya siap-siap aja lu diobok-obok sama Mitoma, diobok-obok sama Welbeck, bahkan bisa aja dengan back lu komposisinya si Lindelof sama Maguire, bisa aja habis ini Lindelof sama Luke Shaw yang dimainin lagi, Maguire nggak bakal dimainin lagi. Dan untuk kalian yang masih bela Maguire bahwa ini pemain hebat, ya sorry to say, kalau pemain have a one bad season, ya itu gue masih bisa maklumin. Tapi Maguire ini terbukti ketika dia blunder, dan dia sering blunder di setiap musimnya, itu pasti ada dia blunder. Bahkan dia terus menurun performanya di musim ini, dia bahkan starter aja enggak. Jadi ini pemain memang mediocre, terlalu banyak blunder, pemain lawak. Bahkan sampai komentator Arab kemarin itu sampai lucu banget pas Upamecano megang bola, dia bilang Maguire, karena performa Upamecano itu mencerminkan Maguire yang apa, yang lawak, back lawak ini, serius. Dan dia itu main, dia bersyukur karena Varane sama Lisandro cedera dan Luke Shaw tidak dalam fitness yang terbaik. Kalau Luke Shaw fit, nggak bakal main tuh orang, serius ya. Jadi ya MU satu-satunya harapan adalah mempertahankan 4 besar di Champions League, di zona Champions League di Premier League, dan berharap aja di FA mereka bisa menang lawan Brighton, which is a really hard hard match kalau gue bilang. Juve menang, lolos juga ke semifinal 1-1 lawan Sporting. Juve juga di 15 menit terakhir digempur habis-habisan lawan Sporting. Szczesny lakukan satu save penting, walaupun hanya satu save yang dilakukan, tapi save-nya itu sangat krusial. Dan informasi lain adalah Juve itu di Liga itu pengurangan 15 poinnya itu dibalikin karena menang banding. Juve menang banding, jadi mereka sekarang ada di peringkat ketiga loh. Mereka ada di peringkat ketiga di atas Roma dengan 59 poin. Iya. Jadi ya ini adalah mungkin berkah dari Ramadan juga untuk Juve ya, pas banget. Besok Ramadan dia dapat sekarang giveaway lagi 15 poin. Dan sangat terbuka lagi peluang mereka untuk tetap main di Champions League musim depan. Oke, segitu dulu dari gua. Kita lihat besok ada pembahasan seperti apa lagi. Salam sepak bola.